Seorang ibu histeris dan menangis saat petugas mengeksekusi sebuah bangunan toko ponsel di Jalan Andir Arsyan, Parepare, Sulawesi Selatan. Ia histeris saat petugas hendak mengeluarkan seluruh barang dari dalam bangunan. Pengadilan Negeri Parepare mengeksekusi bangunan setelah pemilik bangunan tidak mampu melunasi kredit di sebuah koperasi. Terkait agunan di koperasi, yang satu saya koperasi simpan pinjam, cuman karena ada permasalahan di situ dia gagal bayar, akhirnya dilelang oleh pihak koperasi itu. Dalam hal ini proses lelangnya dilakukan oleh KPKNL. Nah, dimenangkanlah oleh pihak pemohon. Meski sempat dihalangi, namun petugas tetap melanjutkan eksekusi dengan pengawalan ketat dari polisi. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama melaporkan. Rekaman video pengejaran dua tersangka pengedar narkoba ini terjadi di Jalan Buton, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak, Riau. Hei, keluar! Keluar! Udah. Keluar! Sesudah mobil tersangka ditembak 2 kali di bagian ban dan terbalik, suasana menegangkan terjadi antara petugas dengan para tersangka yang tetap berusaha bertahan di dalam kendaraan. Keluar kau! Cepat keluar! Cepat keluar! Polisi pun mengambil tindakan tegas terukur dengan menembakkan sejumlah peluru peringatan agar para tersangka menyerah. Dan setelah sekitar 1 jam aksi kejar-kejaran, para pelaku akhirnya menyerah. Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Sunarto mengungkapkan video tersebut merupakan peristiwa penangkapan yang terjadi pada 30 Mei lalu. Dikejar oleh anggota kita, tim kita, sampai kemudian dilakukan penembakan terhadap ban depannya dari kondisi kempes, namun tetap tidak mau berhenti, tetap melaju dalam kondisi bannya yang sudah pecah. Kemudian ditembak lagi, ban belakangnya masih juga melaju, kemudian dipepet, sehingga akhirnya antara mobil Agia dengan mobil petugas kita berserempetan. Kemudian mobil Agia akhirnya terbalik. Kedua pelaku diketahui sudah lama menjadi target polisi. Dari pengembangan kasus, petugas juga menangkap total 15 tersangka pengedar dan menyita sekitar 48 kg sabu serta ratusan juta uang tunai yang diduga merupakan hasil penjualan barang haram tersebut. Saat ini, petugas diketahui masih mencari satu bandar besar yang hingga kini masih buron. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi pemirsa, selamat pagi Wilson. Kayaknya pagi hari ini cerah banget nih wajahnya, mau gajian ya? Cerah dong, menanti hari-hari gajian dan sekarang udah mulai mikir, udah mulai planning. Kira-kira nanti gajinya buat taruh kemana, biar lebih berguna untuk masa depan. Jangan lupa investasi juga ya. Betul sekali. Nah, masih di program Lapor Polisi Pemirsa, sebuah program yang bertujuan menjadi wadah untuk aspirasi, keluhan, laporan, dan juga apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara bersama saya Wilson Purba. Dan saya, Baby Kristami. Selama 1 jam ke depan, kami juga akan membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Kami juga membuka laporan pengaduan masyarakat.
yang bisa diakses kapanpun oleh Anda untuk kami melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami @laporpolisi_inews dan @official_inews_tv. Anda juga bisa menghubungi kami melalui email laporpolisi.inews@gmail.com. Jangan lupa menggunakan hashtag #laporpolisi. Nah, kita ini ke informasi dari Jakarta pemirsa. Ini diduga hilang konsentrasi dan juga melaju dalam kecepatan tinggi. Sebuah minibus ini ternyata terjun ke sungai, Baby. Wow, dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun sang pengemudi serta 2 penumpang minibus mengalami luka ringan. Sebuah minibus hilang kendali dan terjebur ke sungai di Jalan Abdullah Syafi'i, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis dini hari. Kecelakaan berawal dari minibus yang berisikan 3 orang melaju dalam kecepatan tinggi dari arah Kuningan, Jakarta Selatan menuju Kampung Melayu, Jakarta Timur. Saat di Jalan Abdullah Syafi'i, pengemudi hilang konsentrasi saat berkendara karena mengantuk, hingga mobil kehilangan kendali dan tercebur ke aliran kali kecil yang berada di tengah lajur. Pengemudi dan 2 temannya yang berada dalam minibus mengalami luka ringan akibat benturan. Dari jembatan dia macet, terusan, oh ya tadi, arahnya langsung ke ini, ke trotoar. Kemudian ini nabrak, jembatan, terguling. Iya. Pak, di dalam kendaraan ini ada berapa orang, Pak? Ada 3 ya. Kecelakaan tunggal tengah ditangani oleh unit Laka Lantas 1 Jakarta Selatan. Dari Jakarta dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Nah, sementara itu Wilson, ada sebuah minibus ringsek usai menabrak bagian belakang truk di Jalan Profesor Dr. Satrio Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis dini hari. Nah, diduga kecelakaan ini terjadi karena pengemudi minibus yang mengantuk. Inilah kondisi minibus yang ringsek usai menabrak bagian belakang truk di Jalan Profesor Dr. Satrio Setiabudi, Jakarta Selatan dini hari tadi. Minibus melaju dari arah Tanah Abang, Jakarta Pusat menuju ke Kuningan, Jakarta Selatan. Diduga kecelakaan terjadi karena sopir minibus mengantuk. Sementara itu sopir truk langsung kabur meninggalkan lokasi sesaat setelah terjadi kecelakaan. Kita nongkrong nih dengan suara bunyi, jeger. Kenceng tuh, Bang? Kenceng. Nah, tiba-tiba saya dapat orderan, saya lihat ternyata ada yang tabrakan mobil Bang ya? Iya kan. Tadi ini katanya nabrak truk ban. Katanya sih truknya kabur. Mobil derek yang tiba di lokasi langsung membawa minibus tersebut ke kantor Laka Lantas Lantas Polda Metro Jaya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan ini, namun pengemudi minibus mengalami syok usai kecelakaan. Dari Jakarta, dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Nah, ya, pengendara memang ini harus lebih berhati-hati ya dalam menyetir, utamanya di malam hari, karena mungkin kalau di malam hari gelap, apalagi mungkin nggak ada lampu jalan, jadi harus benar-benar fokus ke jalanan, jadi biar nggak terjadi kecelakaan. Setuju, apalagi yang habis pulang kerja, capek di kerjaan, lalu lelah. Ini jika mengantuk ada baiknya tidak memaksakan juga untuk menyetir ya Wilson. Betul, apalagi sekarang banyak pilihan, ada taksi online. Setuju. Untuk ya udah parkir di kantor aja, pulang naik taksi online lebih aman. Iya, atau transportasi umum seperti Transjakarta atau KRL ya Wilson ya. Nah, malam hari jalanan sepi, juga jangan terpancing untuk memacu kendaraan dengan kecepatan yang tinggi nih, karena sepi kelihatannya apalagi di tol lalu ngebut, padahal sebenarnya ini berbahaya ya. Betul, dan yang terakhir jangan lupa untuk selalu patuh rambu-rambu lalu lintas. Harus aware ya sama betul, rambu-rambu lalu lintas yang ada. Nah, kita ke informasi lainnya pemirsa, di mana ada 11 remaja diamankan petugas Polres Metro Jakarta saat hendak tawuran. Petugas turut mengamankan 2 bilah senjata tajam yang akan digunakan saat tawuran. Tim perintis presisi Polres Metro Jakarta Timur mengamankan 11 orang remaja di rel kereta api di kawasan Cakung, Jakarta Timur, yang hendak melakukan aksi tawuran. Dari penangkapan ini, petugas mengamankan 2 bilah senjata tajam jenis celurit yang disembunyikan di semak-semak. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, 11 remaja tersebut langsung dibawa ke Mapolsek Cakung, Jakarta Timur. Nah, diduga karena kelalaian dalam menyimpan senjata, seorang polisi di Tuban, Jawa Timur, senjatanya meletus dan mengenai seorang bocah berusia 3 tahun. Bocah tersebut diketahui adalah putra dari ulama Buya Arazi Hashim yang sedang melakukan ceramah roadshow.
suasana duka terasa saat Buya Arasy Hasyim dan istrinya Eli Ermawati harus melepaskan kepergian anaknya, Hushaim Shah Wali Arazi. Menurut keterangan Kapolres Tuban, AKBP Darman, Hushaim merupakan bocah berusia 3 tahun yang diduga tidak sengaja tertembak oleh senjata milik salah seorang petugas kepolisian berinisial M yang bertugas mengawal kegiatan ceramah roadshow Buya Arasy Hasyim. Bahwa hari ini telah terjadi kelalaian sehingga terjadi kecelakaan yang mengakibatkan seorang anak laki-laki kecil, putra salah satu ulama ya, yang terjadi di Kecamatan Palang. Ini murni karena ya kecelakaan, tidak ada unsur kesengajaan yang terjadi di wilayah Palang. Kemudian kecelakaan itu terindikasi adanya letusan senjata. Kemudian kami sudah berkoordinasi untuk saudara M ini nanti akan ditindaklanjuti oleh satuan di mana dia bertugas. Ya. Belum ada keterangan resmi mengenai bagaimana senjata tersebut bisa meletus. Sementara itu, M saat ini sudah dalam proses dengan pihak berwenang. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Memang terkait kasus penembakan yang tidak sengaja ini yang diduga akibat kelalaian petugas, kita masih mencoba menghubungi pihak-pihak terkait ya untuk menjelaskan seperti apa sebenarnya kronologinya, namun hingga saat ini memang kita masih belum mendapatkan respon dari pihak terkait. Setuju, dan kita juga mengucapkan belasungkawa terhadap keluarga, semoga diberikan kekuatan dan ketabahan dari Yang Maha Kuasa. Nah, ini kita ke informasi lainnya pemirsa, seorang pria yang mengaku sebagai dukun ini dihajar warga yang geram karena kepergok memperkosa seorang perempuan tunanetra di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dan dari tindakan bejat pelaku terungkap karena hasil rekaman tersembunyi keluarga korban sebagai barang bukti yang diserahkan kepada pihak pengurus desa. Pria berinisial YH digiring ke mobil polisi sambil sesekali mendapat bogem mentah dari warga Desa Tutur, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, yang geram mengetahui adalah dukun cabul. Perbuatan YH terungkap berkat rekaman video tersembunyi yang dimaksudkan untuk membongkar perbuatan bejat tersangka terhadap korban. Menurut keterangan Kanit Pidana Umum Satreskrim Polres Pasuruan, Ibda Anton Hendro Wibowo, korban diketahui sebagai tunanetra. YH kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan ancaman pidana 12 tahun penjara. Dari Pasuruan, Jaka Samudera, iNews melaporkan. Pemirsa jangan kemana-mana karena usai jeda akan ada informasi mengenai Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan ungkap peredaran narkoba dengan modus menyembunyikan narkoba di sela-sela kayu jembatan. Tetaplah bersama kami di Lapor Polisi.